Oke, sobat calon guru semuanya, tentunya banyak sekali teman-teman yang juga mengidam-idamkan sepeda motor seperti ini ya, yaitu Aerox 2025 sebagai penerus dari Aerox di generasi-generasi sebelumnya. Dan di sini nanti kita akan berbagi pengalaman, yaitu terkait tentang sepeda motor Aerox ini. Mungkin nanti akan bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang ingin membeli sepeda motor Aerox Alpha 2025. Entah itu tipe standar, tipe Super City, maupun juga tipe turbo ya. Sekali-sekali juga nanti kita akan berdiskusi dengan teman-teman yang mungkin sesama pengguna Aerox Alpha 225 yang sudah terlebih dahulu memakainya dan pernah membandingkan dengan Aerox di versi-versi sebelumnya. Oke, sobat calon guru semuanya, jadi di sini untuk yang pertama yaitu terkait tentang spesifikasi Yamaha Aerox Alpha beserta kekurangan dan juga kelebihannya berdasarkan dari apa yang saya alami ya. Setelah saya sekitar 1 sampai dengan 2 bulan itu menggunakan Aerox Alpha 225 yang tepatnya itu tipenya yang Super City ini. Jadi kalau misalkan teman-teman ingat bahwa Aerox Alpha 225 itu adalah pertama kali diperkenalkan ya atau dirilis itu pada sekitar bulan Desember 2024 kemarin ya. Nah tentunya sama halnya juga dengan perilisan dari motor-motor yang lain, itu tentunya ketika rilis itu banyak sekali teman-teman yang buruan ingin membelinya. Nah tentunya sebelum teman-teman untuk melakukan pembeliannya, maka ada baiknya untuk menyimak dulu ya dari video yang kita sajikan ini. Jadi teman-teman seperti yang kalian ketahui bahwasanya untuk motor keluaran terbaru dari Yamaha ini kan didesain lebih baik ya dengan menggunakan teknologi yang paling mutakhir teman-teman ya. Dan salah satunya yaitu dengan rem disc brake depan dan juga belakang ya, yang membuat pengalaman berkendara itu lebih mantap. Jadi untuk Aerox Alpha 225 itu berbeda dengan Aerox di generasi sebelumnya. Sekarang itu di rem depannya ini adalah juga sudah cakram. Kemudian untuk yang di rem belakangnya ini pun juga sudah cakram teman-teman ya. Ini menjadi salah satu daya tarik tersendiri ya dari Yamaha Aerox terbaru ini, yang tentunya dengan bekal ini maka seolah itu Aerox itu sudah nggak bisa untuk dibully lagi gitu ya. Dan sebelumnya di sini kita bahas yaitu dari merek Yamaha ini kira-kira untuk spesifikasinya itu kira-kira seperti apa. Nah, seperti yang kita kutip dari yamahamotor.co.id ya, bahwa di sini untuk Aerox Alpha terbaru 2025 itu memiliki dimensi diantaranya untuk kapasitas tangki bensin. Jadi kapasitas tangki bensin di sini ini adalah ada yaitu 5,5 liter teman-teman ya. Tentunya di sini 5,5 liter itu lebih banyak 1 liter dibandingkan dengan versi sebelumnya. Jadi kapasitas tangki bahan bakar ini adalah 5, liter dan untuk membukanya ini sama halnya juga dengan yang sebelumnya ya, yaitu kita membuka itu dengan menggunakan ini ya, dengan menggunakan tombol di sini maka otomatis terbuka. Nah, kapasitas untuk Aerox Alpha 225 inilah 5,5 liter teman-teman ya. Dan kemudian terkait tentang panjang, lebar dan juga tingginya teman-teman ya. Jadi untuk panjangnya Aerox ini adalah 1980 mm ya. Kemudian untuk lebarnya sendiri itu adalah 710 mm dan juga tingginya itu 1170 ya. Itu adalah untuk PLT-nya. Kemudian untuk jarak sumbu roda ini 1350 mm teman-teman ya. Kemudian untuk jarak terendah ke tanah ini adalah 145 mm. Sedangkan untuk tinggi tempat duduk itu adalah 790 mm. Kemudian berat isi itu adalah 130 kg itu untuk turbo dan juga turbo ultimate ya. Sedangkan 127 kg itu untuk yang tipe Super City. Kemudian 125 kg itu untuk yang tipe standar. Jadi di sini kebetulan yang kita tayangkan ini adalah tipe yang Super City, berarti dia itu beratnya itu 127 kg teman-teman ya. Kemudian terkait dengan kelistrikan ya. Untuk kelistrikan dari Aerox Alpha 225 ini adalah menggunakan sistem pengapian TCI ya. Nah, sistem pengapiannya adalah TCI. Kemudian tipe baterainya itu adalah YTZ77V, inilah untuk turbo dan juga turbo ultimate, sedangkan YTZ76V inilah untuk standar dan juga Super City. Sedangkan untuk tipe businya itu NGK ya, NGK CPR 8EA9. Kemudian untuk rangkanya sendiri itu
tentunya nggak sama dengan merek sebelah yang memakai ESAF ya, yang kadang patah, kadang melengkung, kadang karat enggak. Tapi di sini untuk Aerox itu kalau kalian pernah melihat ketika Aerox dibuka, itu adalah untuk rangkanya itu menggunakan underbone dan sangat besar-besar banget ya, sangat kekar teman-teman ya. Nah itu. Jadi tentunya kita akan nyaman ketika berkendara, nggak perlu takut kalau misalkan patah ya. Kemudian untuk suspensi depan, nah untuk suspensi depan itu adalah telescopic with 30 mm inner tubes ya. Nah itu. Kemudian untuk suspensi belakang ini adalah unit swing ini. Kemudian untuk tipe bannya adalah menggunakan tipe ban yang sudah tubeless teman-teman ya. Sementara untuk ban depan ini adalah 110/8 14C 53P. Bahkan untuk yang belakang adalah 140/7 sampai 14C 62P. Kemudian untuk rem depan adalah disc brake. Sementara rem belakang pun juga sekarang sudah disc brake ya. Nah ini. Jadi semuanya sudah disc brake. Sedangkan untuk mesinnya adalah di sini 4 langkah ya. Jadi mesinnya itu adalah 4 langkah berpendingin cairan SOHC 4 katup VVA ya. Jumlah silindernya 1, diameternya dan juga langkahnya 58,7 ya. Kemudian untuk kapasitas mesin ini dikatakan 155 ya, 155 cc. Maka di sini 155,09 cc teman-teman ya. Dan untuk daya maksimum adalah 11,3 kW ya. Kemudian torsi maksimal 14,2 Nm. Kemudian sistem starternya menggunakan elektrik ya. Jadi di sini menggunakan elektrik untuk sistem starternya. Tidak ada selahnya lagi ya di sini. Jadi menggunakan elektrik starter teman-teman. Untuk pelumasannya itu menggunakan sistem pelumasan basah. Kemudian untuk kapasitas oli ya. Nah, untuk kapasitas oli itu 1 liter ya. Itu untuk turbo dan juga turbo ultimate. Sedangkan 0,90 liter itu untuk standar dan juga Super City. Nah itu adalah untuk penggunaan olinya. Kemudian untuk sistem bahan bakar ini menggunakan full injection ya atau FI. Tipe kopling ini adalah kopling sentrifugal kering teman-teman ya. Transmisinya menggunakan V-belt otomatis. Kemudian menggunakan YEC VT untuk turbo dan juga turbo ultimate ya. Jadi karena di sini kita pakai yang Super City, jadi di sini kita masih yang V-belt otomatis. Namun kemarin saya mencoba, yaitu kawan saya yang ambil unit dari turbo, itu salah satu perbedaannya adalah di sana tuh ada turbonya ya. Di sini ada satu tuas kecil tambahan untuk mengaktifkan dari fitur turbonya teman-teman ya. Dan tentunya setelah kita review dari fitur-fiturnya, tentunya teman-teman ingin mendengar yaitu review jujur dari saya setelah menggunakan Aerox Alpha sekitar 1 sampai dengan 1,5 bulan ini. Maka di sini saya sendiri bisa merasakan bahwasanya untuk kelebihan dan juga kekurangan dari Yamaha Aerox Alpha, yaitu adapun untuk kelebihan dari Yamaha Aerox Alpha itu adalah telah memiliki sistem rem double disc brake ya, yang ditempatkan di bagian depan dan juga belakang. Ini tentunya sangat bagus sekali ya. Nah ini membantu keamanan dan kenyamanan kita. Kemudian sistem bahan bakarnya sudah full injection ya, yang membuat performanya saat berkendara ini lebih mantap. Nah itu. Sedangkan untuk kekurangannya itu mungkin teman-teman yang lain ya. Kalau misalkan saya tuh belum sampai membahas di kelemahan sepertinya. Namun kalau misalkan kita lihat dari review yang lain, teman-teman saya itu adalah katanya desainnya yang tidak jauh berbeda dengan seri Yamaha keluaran tahun sebelumnya, serta harganya yang dibanderol lebih tinggi. Nah kalau misalkan Super City ini dulunya mungkin versi sebelumnya itu sekitar 32, 33 gitu ya. Tapi sekarang itu kan sekitar 35-an teman-teman ya. Tentunya itu dapat dikatakan sedikit lebih mahal ya dibandingkan dengan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kekurangan pertama itu tentunya harga yang naik, tentunya itu dapat dikatakan signifikan gitu ya. Nah itu. Kemudian spesifikasi Yamaha Aerox Alpha itu bisa membantu kita untuk menentukan nanti kita ambil unit yang mana nih. Itu teman-teman. Jadi secara garis besar di sini adalah tentunya sangat puas ketika saya menggunakan Aerox Alpha 225. Dan kalau misalkan teman-teman bertanya recommended atau enggak sih kita pilih Yamaha Aerox atau mungkin juga NMAX gitu kan, karena saya juga punya NMAX, maka kalau dibandingkan tentunya
kita kembali bertanya nih pada diri kita pakai motor kita itu untuk apa? Apakah untuk harian atau mungkin untuk touring? Kalau misalkan untuk harian, yang mana kita itu sangat produktif dan juga mobilitas kita tinggi, saya itu lebih suka memakai yang ini. Memang kalau misalkan teman-teman, itu hobinya touring, jalan jauh, pengen selonjoran itu dan berkeluarga tentunya, eee, enaknya itu pakai yang NMAX ya, itu. Kalau misalkan di sini kita bonceng 3, 4 itu agak susah juga, tapi kalau misalkan pakai NMAX itu lebih enak gitu ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman, mungkin kalian ingin menambahkan apa, silahkan tinggalkan di jejak di kolom komentar ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.